Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas yang kemarin saya berikan kepada Anda agar lebih jelas lagi ya kalau misalnya dibahas. Jadi ketahuan deh salahnya di mana, ya kan? Buat belajar juga agar yang Anda pelajari nanti adalah yang sesuai ya. Oke. Kemarin kan saya sudah berikan jurnal umum seperti ini ya. Ada C1, jurnal umum dari salon cantik ya. Ada C1 untuk jurnal umum ini kemarin kita sudah bahas bersama kan, dalam video maksudnya. Karena pertemuan kemarin kita terkendala sinyal ya. Nah, jadi ini sudah ada jurnal umum yang 2 halaman ini. Kemudian ini nantinya akan kita pindah ke buku besar. Tuh. Nah, sebelum kita memindah ke buku besar, buku besarnya kayaknya kebesaran. Oke, buku besar seperti ini. Sebelum kita pindahkan, ini diperbesar aja biar lebih jelas. Nah, sebelum kita pindahkan masing-masing akun dalam jurnal umum ini ke dalam buku besar, kita harus list dulu nih. Harus list dulu akun apa saja yang muncul di dalam jurnal umum kan gitu. Jadi di list di sini saya persingkat ya biar lebih oke, salah. Nah, jadi saya ringkas di dalam neraca saldo biar mempermudah kita juga nanti untuk menyusun neraca saldo ya. Jadi dibuat cowoknya, saya bikin cowoknya, kalau saya sih bikin cowoknya 4 digit ya. Tuh, nah nanti diurutkan mulai dari kas, piutang, perlengkapan salon, sewa dibayar di muka, ini aset lancar. Kemudian aset tetapnya ada peralatan salon, kendaraan, 2 ini. Kemudian ada utang usaha dan pendapatan diterima di muka, ini cowok 2. Kemudian ada modal, sinta, dan tidak ada privé. Kemudian pendapatannya, ingat ya, ada pendapatan jasa dan pendapatan member. Kemudian ada beban iklan, beban gaji, dan beban kebersihan. Ini semua yang ada di sini sudah saya rangkum dalam neraca saldo ini. Tuh. Oke, setelah itu sekarang kita akan memulai untuk posting ke buku besar. Kan setelah dibuat neraca saldo di sini, kita buat buku besar. Nah, ini yang belum saya sesuaikan adalah cowoknya. Mari kita cek cowoknya. 1111. Perlengkapan salon 1211, sewa dibayar di muka 1211. Sebenarnya tinggal di copy paste aja. Terus peralatan salon 1311. Salah. Maaf. Utang. Jadi kita pindah semuanya ya, termasuk cowoknya. 2101. Pendapatan diterima di mukanya 2111. Pendapatan jasanya 411. Pendapatan membernya 4121. Oh, salah, 4112. Oke. Terus beban iklannya 5111. Kebersihannya
Oke, semuanya sudah kita susun sebagus ini ya kan, serapi ini. Kemudian kita susun, kita posting jurnal umum ke buku besar. Oke. Biar lebih besar, lebih puas. Nah, oke. Kita mulai untuk tanggal 1. Di sini ada kas sebesar 100 juta. Ada kas sebesar 100 juta di sisi debit pada halaman J1. Maka di sini kita tuliskan ini dia modal awal. Maka karena dia modal awal, kita tulis dalam kas. Nah, di kas ya. Modal awal, refnya J1, debitnya 100 juta. Ngikutin dari jurnal umum. Kreditnya 0 karena transaksinya debit ya. Kemudian sisi saldonya ada di sisi debit. Nah, kemudian coaknya kita tulis di sini, posting. Oke, ini untuk kas. Sekarang peralatan salon sebesar 4 juta. Peralatan salon itu modal awal sebesar 4 juta di sisi debit masih J1. Kita cari peralatan salon. Di sini peralatan salon tanggal 1. Modal awal, refnya masih J1, debitnya 4 juta, kreditnya 0, ada di posisi debit 4 juta. Coaknya 1211 kita posting. Oke, selanjutnya ada modal Sinta di sisi kredit 104 juta. Juta modal Sinta pada J1 di posisi kredit ya. Kita cari modal Sinta. Oke, modal Sinta tanggal 1, modal awal, refnya J1, debitnya 104 juta. Nggak salah, debitnya 0 karena di sisi kredit 104 juta. Kemudian sisi kredit saldonya 104 juta. Di posting 3101. Selanjutnya ada persekot sewa. Ya, kita tulisnya salah satu aja ya, sewa dibayar di muka, udah gitu aja. Sewa dibayar di muka, debit 20 juta di J1. Di sini sewa ruko bulan April 2017 sampai Maret 2018. Jadi karena dia membayarnya di bulan April 2017, padahal jangka waktunya sampai bulan Maret 2018, maka nulisnya sewa dibayar di muka. Tapi kalau membayar bulan April 2017 dan hanya untuk sewa pada bulan April 2017 saja, maka di sini beban sewa, gitu ya. Jadi saya harap perbedaannya jelas. Nah, kemudian kita cari ini sewa dibayar di muka ada di mana? Ada di sini. Oke, tanggal berapa ya ini tadi? Tanggal 2. Tanggal 2. Sewa ruko April 2017 sampai Maret 2018. Refnya masih J1, debitnya 20 juta, kreditnya 0 karena tidak ada. Nah, saldonya ada 20 juta. Selanjutnya diposting nih 1221. Selanjutnya kas ada di posisi kredit 20 juta,
di halaman J1. Oke, kasnya. Nah, kas ada di sini. Tanggal 2. Membayar sewa ruko April 2017 sampai Maret 2018 J1. Karena dia tadi di kredit ya. Sesuaikan aja di kredit. Tapi saldonya masih tetap di debit walaupun dikurangi kan. Saldo awalnya debit ketemu kredit kan berarti ditandingkan lebih besar yang debit sebesar 80 juta sebesar selisihnya. Kita posting 1101-nya 1101. Oke. Sekarang peralatan kantor. Kita freeze dulu. Oke, peralatan kantor. Peralatan salon debit 29.500 pada J1. Gitu. Oke, peralatan kantor kita cari. Peralatan kantor di mana? Peralatan, nah ini peralatan kantor tanggal 5. Dan keterangannya pembelian peralatan salon. Peralatan salon, maaf. Drive-nya J1. Tadi berapa jumlahnya? 29.500 di sisi debit. Kreditnya 0 karena udah diisi di sisi debit. Oke, saldonya 29.500. Untuk selanjutnya posting nih 1311-nya diposting. 1311. Oke, sekarang selanjutnya utang usaha di kredit 29.500 pada J1. Kita cari utang usahanya, di bawahnya persis. Tanggal 5. Pembelian peralatan salon J1, debitnya 0 karena dia posisinya di kredit 29.500. Posisi kredit saldonya 29.500. Kita posting 2101-nya. Oke, sekarang selanjutnya adalah perlengkapan salon sebesar 6 juta di sisi debit masih J1. Perlengkapan salon. Perlengkapan salonnya ada di sini. Tanggal berapa ya nih? Masih tanggal 5. Dan perlengkapan salon masih J1. Kemudian nominalnya adalah 6 juta. Ada tulis di sini 6 juta. Kreditnya 0 ya karena posisinya di debit. Kasih rumus deh. Oke, saldo akhirnya di debit 10 juta karena dia debit ketemu debit jadinya ditambah. Diposting nih 1211. Oke, selanjutnya kas. Kas di sisi kredit 6 juta halaman J1. Kas, kita cari kas. Tanggal 5. Pembeli perlengkapan salon J1 sebesar 6 juta. Nah, dia dikurangi tapi masih saldonya di debit ya, karena 80 juta debit lebih besar daripada 6 juta di kredit. Jadi selisihnya adalah 74 juta di sisi debit. Diposting 1101. Selanjutnya tanggal 10 ada beban iklan. Beban iklan 320 di debit J1. Kita cari beban iklan. Oke, di sini beban iklan. Tanggalnya dulu cek. Tanggal 10. Tanggal 10 beban iklan. Keterangannya adalah membayar iklan kepada tabloid wanita. Refnya J1. Debitnya 320.000. Ini sih. Ini aja ya, karena di beban iklan berarti penerbitan iklan pada tabloid wanita. Debitnya 0 ya.
posisinya saldonya di debit 320.000, posting 5111-nya. 5111. Selanjutnya kas di sisi kredit 320.000 masih J1. Ini tadi tanggal 10. Membayar iklan pada tabloid wanita J1. Dia debitnya 0 karena di kredit 320.000. Jadi saldonya masih di debit ya. 73.680.000 ini dikurangi aja. Kita posting 1101. Selanjutnya tanggal 12 kas bertambah di debit 177.000 masih J1. Ini pendapatan jasa atas nama Kesya. Oke, tanggal 12 kasnya bertambah di debit masih J1 sebesar 177.000. Kreditnya 0, posisinya masih di debit. Jadi bertambahlah 177.000. Diposting 1101. Kemudian pendapatan jasa di sisi kredit 177.000 masih J1. Pendapatan jasa kita lihat. Di mana ada? Oh, pendapatan jasa ternyata di sini. Tanggal 12. Pendapatan jasa atas nama Kesya, refnya masih J1, debitnya 0 karena dia di kredit 177.000. Oke. Terus diposting 4111. Selanjutnya transaksi tanggal 18, kas di debit sebesar 570.000. Jadi ini kan kemarin kasusnya si Farah ini bayar 550.000 karena dia deposit ya. Jadi dia belum pakai jasa apapun, belum krimbat, belum potong rambut, belum apapun, tapi dia udah bayar 550.000 sama beli member 20.000, ya kan? Tapi ini jaminannya kalau sampai 6 bulan ke depan, kalau nggak salah kemarin ya, dia dapat diskon kalau misalnya depositin 550.000 ini. Oke, kas di debit 570.000. Di sisi debit tanggal 18 masih J1. Oke, kita cari kas. Kas tanggal 15. Oke. Pendapatan kita mungkin bikin jadi web. Masih J1, debit sebesar 570.000, kreditnya 0, dia masih di posisi debit. Jadi saldonya bertambah ya, karena dia debit 74.427. Kasnya diposting 1107. 1101. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Di sisi kredit 550.000. J1. Oke. Karena ini pendapatan diterima di muka, maka dia masuknya utang. Nah, pendapatan diterima di muka. Di sini tanggal 15. Oke. Nah, ini refnya ditulis J1. Kemudian karena dia posisinya kredit, maka debitnya 0. Kreditnya adalah 550.000. Ya. 550.000 karena di sini pendapatan diterima di mukanya 550.000. Kita posting nih. Cowoknya 2111. 2111. Oke, selanjutnya pendapatan member. Oh, ini karena dia cuma pendapatan uang muka aja, nanti pendapatan membernya
sini uang muka jasa atas nama Farah. Sedangkan untuk selanjutnya adalah pendapatan member. Pendapatan membernya di sini tanggal 15. Pendapatan member secara tunai atas nama Farah. Live-nya J1, debitnya 0 karena dia di kredit ya 20.000. Saldonya kredit. Kita posting 4112. 4112. Oke. Jadi dipisah. Ya kan? Yang ini 20.000, yang di sini pendapatan jasanya 500. Pendapatan diterima di mukanya 550.000. Selanjutnya ada utang usaha tanggal 22. Oh, tadi ternyata tanggal 18. Maaf. Saya pikir tanggal 15. Mohon maaf ya, ada kesalahan sistem. Tanggal 18. Astagfirullahaladzim. Oke, selanjutnya tanggal 22 ada utang usaha di debit sebesar 5 juta. Utang usaha di debit 5 juta. Ini membayar utang kepada toko itu. Ya, 5 juta di debit ya, masih C1. Utang usaha, kita cari utang usaha. Nih, utang usaha di sini tanggal 23 membayar utang kepada toko itu, masih C1, debitnya 5 juta. Kreditnya 0, debitnya masih kredit ya. Karena dia kan saldonya kredit, ya kan? Tapi dia dikurangi nih, karena posisi mutasinya di debit, maka dia dikurangi. Kan kredit ketemu debit, ditandingkan mana yang lebih besar di kredit, sebesar selisihnya. Tuh. Lalu kemudian kita posting 2101-nya. Kemudian kas di sini, kas kredit sebesar 5 juta J1. Kita buat besarnya kas 23 membayar utang kepada toko itu, masih J1. Karena membayar utang 5 juta di kredit. Ya kan? Maka saldonya masih posisi debit ya, tapi berkurang jadi 69.427.000. Cowoknya dimasukkan ke dalam ref 1101. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman 2 dari jurnal umum ini. Kan yang halaman 1 udah tuntas lunas ya. Sekarang yang halaman 2. Yang halaman 2. Piutang usaha nih tanggal 25, piutang usaha di debit 120.000, masuknya J2, berarti tanggal 25 piutang usaha. Tanggal 25 kan untuk ini pendapatan jasa atas nama Binar. F-nya J2 ya. Kemudian debitnya sebesar utangnya 120.000. 120.000, kreditnya 0. Ini di sisi debit. Oke.
Selanjutnya di posting satu-satunya. Satu-satu refnya. Oke, selanjutnya pendapatan jasa di sisi kredit 120.000 masuknya J2. Kita cari pendapatan jasa. Nah, ini pendapatan jasa tanggal 25. Tanggal 25 pendapatan jasa atas nama Binar, refnya J2, debitnya 0, kreditnya sebesar 120.000. 120.000 di sisi kredit. Nah, 120.000. Kemudian kita posting nih 4111 coba. Selanjutnya beban gaji. Beban gaji 1 juta J2 di posisi debit ya. Beban gajinya tanggal 27 bayar beban gaji. Gaji pegawai bulan April 2017. Refnya J2, debitnya adalah 1 juta. Sebesar yang ada di jurnal umum nih. Jurnal umumnya 1 juta kan? Di sini juga 1 juta di debit. Kemudian 5112-nya cowoknya di posting. 5112. Selanjutnya kas. Kas 1 juta di kredit, masih J2. Oke, kita copy dulu ini. Oke. Tanggal 27 membayar gaji pegawai J2, dia 1 juta di sisi kredit, tapi saldonya masih debit karena lebih besar di debit ya kan. Kemudian kita posting 1101 di cowok ini. Selanjutnya tanggal 28 ada beban kebersihan sebesar 100.000 di debit J2. Beban kebersihan di sini. Tanggal berapa ini? Tanggal 28. Iuran kebersihan tahun 2007, bulan April 2017, J2 debitnya 100.000 disesuaikan dengan debitnya ini kan juga 100.000, dia mutasinya kreditnya 0, saldonya debit karena di sini debit ya, pasti sini debit. Kita posting 5211. 5211. Kemudian kas di sisi kredit 100.000 J2. Kas di sisi kredit 28, kas di sisi kredit, iuran kebersihan J2, debitnya 0, kreditnya 100.000. Masih saldo akhirnya di debit. 100.000 ya di kredit sesuai dengan yang ada di sini. 100.000 di kredit, kemudian diposting 1101-nya. 1101. Nah, selanjutnya kas di debit sebesar 120.000 pada J2, pelunasan piutang atas nama Binar. Oke, 120.000 ya di sisi kasnya. Kas di tanggal 30 adalah pelunasan piutang atas nama Binar, debit 120.000, debit ya 120.000, kemudian kreditnya 0, saldonya masih debit karena lebih besar saldo debitnya daripada kreditnya. Selanjutnya diposting 1101. Kemudian piutang usaha dikredit 120.000.
tanggal 30, piutang usaha atas nama Binar, J2, debitnya 0 karena dia posisi kredit 120.000. 0 ya dia saldonya 0 di sisi debit. Netral tapi ya masukkan saja di sisi debit gitu. Oke, kita rapikan. Hilang dia. Oke. Oh ya, jangan lupa di posting yang ini kan tadi pelunasan piutang atas nama Binar, refnya J2, debitnya di 0, kreditnya 120.000. Karena saldonya 0, maka dia tetap nggak apa-apa. Saldo normalnya kan di debit ya, piutang usaha, jadi dia posisinya di debit aja walaupun dia 0. Kemudian diposting 1111. Nah, dia sudah selesai. Untuk posting ke buku besarnya sudah selesai. Memang saya buatkan soal yang sedikit. Nah, udah. J2-nya juga sudah kan ini. Diposting semuanya, tuntas, lunas. Buku besar juga semuanya sudah. Nah, sekarang kita melihat saldo akhir dari masing-masing akun. Nih, kas saldo akhirnya 68.447. Kemudian piutang saldo akhirnya 0. Kemudian perlengkapan salon saldo akhirnya 10 juta. Sewa dibayar di muka saldo akhirnya 20 juta. Peralatan salon saldo akhirnya 29.500.000. Oh, kendaraan ternyata nggak ada, Masya Allah. Maafkan saya. Kemudian utang usaha 24.500.000. Pendapatan diterima di muka 550.000. Totalnya saldonya di kredit. Utang usaha tadi juga di kredit ya. Kemudian modal Sinta saldonya 104 juta di kredit. Pendapatan jasa 120 juta di kredit. Kok saya mengganjal ya? Ini tidak 120 juta, tapi mohon maaf, saya masih banyak ada yang tidak teliti. Nah, oke. 297.000 pendapatannya. Aduh, kasihan banget, kecil banget. Selanjutnya dirapikan aja. Pendapatan member 20.000. Beban iklan 320.000. Di debit. Beban iklan debit, pendapatan member 20.000 di kredit ya. Beban gaji 1 juta di debit. Beban kebersihan 100.000 di debit. Oke. Karena sudah selesai semuanya, ketemu saldo akhirnya semuanya. Kemudian sekarang kita memindahkan ke neraca saldo. Nah, neraca saldo seperti ini ya. Kita buat nih salon cantik neraca saldo 30 April 2017. Ada tanggalnya 30 April. Sekarang kas itu adalah saldonya ada di debit 68.447.000. Maka di neraca saldo juga posisikanlah dia di debit. Biar besar. Oke. Selanjutnya piutang usaha, dia saldonya adalah 0. Ya udah tulislah 0. Kemudian di sisi debit tapi nolnya ya.
Kemudian perlengkapan salon ada di perlengkapan salon 10 juta di sisi debit. Sewa dibayar di muka adalah lihat 20 juta di sisi debit. Peralatan salon 29.500.000 di sisi debit. Kendaraan 0 karena saya kesalahan sistem. Kemudian utang usaha dia udah pasti di kredit nih. Utang usaha kan saldo normalnya kredit 24.500.000. Pendapatan diterima di muka juga udah pasti kredit sebesar 550.000. Kemudian modal Sinta modal 104 juta di sisi kredit. Pendapatan jasa 297.000 di sisi kredit. Pendapatan member 20.000 di sisi kredit. Beban iklan 320.000 di sisi debit. Beban gaji 1 juta di sisi debit. Yang terakhir beban kebersihan 100.000 di sisi debit. Nah, kemudian dijumlahkan semuanya ini. Hasilnya adalah 129.367. Kita rapikan semua yang enggak ada isinya ditulis 0. Oke. Jadilah neraca saldo. Neraca saldo salon cantik sudah benar ya, 129.367.000. Jadi kalau misalnya hasil dari neraca saldo Anda adalah 129.367.000, berarti Anda benar. Alhamdulillah. Oke. Nah, selanjutnya setelah membuat neraca saldo seperti ini sesuai dengan siklus akuntansi yang telah kita pelajari, selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, materi pada jurnal penyesuaian akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video penjelasan atau pembahasan dari tugas yang kemarin ini.